Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan. Saya 804019 0308 kelas 02 IPS 2. MK mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Matematika Diskrit, yaitu temanya himpunan. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu pengertian himpunan. Pengertian himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, ataupun anggota. Oke. Langsung kita bahas penyajian himpunan. Penyajian himpunan ini dimulai dari himpunan enumeraris. Artinya menulis semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu himpunan A. Merupakan 4 bilangan asli pertama. Cara penulisannya yaitu harus menggunakan huruf besar. Nama himpunannya harus menggunakan huruf besar. Dan anggotanya harus berada di dalam dua buah kurung kurawal tersebut. Dan contoh kedua sama. Cuman berbeda namanya himpunan. Di sini A, di sini B, dan seterusnya. Langsung saja. Di sini yang kedua kita membahas himpunan keanggotaan. Di sini dikatakan bahwa X merupakan anggota himpunan A dan X bukan merupakan anggota himpunan A. Di sini saya jelaskan bahwa ini menggunakan bahasa simbol, sedangkan di sini menggunakan bahasa natural. Di sini X, E, A sama artinya seperti ini, cuman beda penulisan. Simbol ini dilambangkan bahwa merupakan anggota himpunan, sedangkan simbol yang ini dikatakan bahwa bukan merupakan anggota himpunan. Terus di sini ada contoh. Yang pertama yaitu misalkan himpunan A sama dengan anggotanya 1 dan 2 dan 3 dan 4, dan himpunan R sama dengan anggotanya AB dalam kurawal ABC dan dalam kurawal AC. K sama dengan kurawal, maka di sini dikatakan bahwa 3 merupakan anggota himpunan A dan 5 bukan merupakan anggota himpunan A. Kenapa? Karena di sini 3 dikatakan bahwa himpunan A karena di sini jelas bahwa anggota himpunan A dimulai dari 1, 2, 3, 4. Sedangkan kenapa 5 ini tidak termasuk anggota himpunan A? Karena di sini di dalam himpunan A tidak terdapat anggota angka 5. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Di sini simbol-simbol baku pada himpunan. Saya tidak perlu menjelaskan ini karena di sini hanya saya ingin membacanya. Yang pertama, himpunan bilangan bulat positif ditandai dengan huruf P. Dan himpunan bilangan natural ditandai dengan N, dan himpunan bilangan bulat ditandai dengan Z, dan himpunan bilangan rasional ditandai dengan Q, himpunan bilangan real ditandai dengan R, himpunan bilangan kompleks ditandai dengan C, himpunan yang universal ataupun sementara disimbolkan dengan U. Di sini ada contohnya. Misalkan U sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan A adalah himpunan bagian dari U. Maka hasilnya adalah seperti ini. Dengan himpunan A sama dengan dalam kurawal ataupun anggotanya 1, 3, 5. Kenapa 1, 3, 5? Karena di sini dikatakan bahwa himpunan adalah himpunan bagian dari U. Bagian yaitu maksudnya bagian itu terdapat
di himpunan lain. Misalnya himpunan yang satu terdapat himpunan yang lain. Langsung saja. Di sini kita masuk ke jenis-jenis himpunan. Yang pertama yaitu himpunan kosong. Dan kedua himpunan bagian atau bahasa lainnya subset. Langsung saja. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen ataupun himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Disebut himpunan kosong ataupun null set. Ataupun bahasa sederhananya, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki nilai sama sekali, yaitu 0. Di sini ada cara penotasiannya menggunakan simbol seperti ini ataupun menggunakan 2 tanda kurung kerawat. Di sini ada contohnya. Yang pertama menggunakan bahasa simbol, di sini menggunakan bahasa natural. Sama saja. Ini dikatakan bahwa yang pertama contohnya himpunan A sama dengan X, di mana X lebih besar X, maka notasi himpunan A sama dengan 0. Dan dapat juga ditulis sebagai seperti ini. Langsung saja. Kedua, himpunan bagian subset. Himpunan ini adalah 2 himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Misalkan, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari himpunan A. Maksudnya superset ini adalah anggota himpunan A merupakan anggota bagian himpunan B. Cara penotasiannya seperti ini. A lambang superset ini A superset B atau A superset B. Contohnya di sini ada yang pertama yaitu terdapat 2 himpunan. Himpunan A dan himpunan B. Himpunan A sama dengan anggotanya 1, 3, 5 dan himpunan B anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka A dikatakan superset himpunan B. Kenapa dikatakan A superset B? Karena superset adalah himpunan, terdapat 2 himpunan di sini yang memiliki elemen yang sama. Maka dikatakan apabila sama maka dikatakan superset. Selanjutnya di sini operasi himpunan yaitu yang pertama irisan, gabungan, komplemen, selisih, beda stangkup, perkalian kartesian. Yang pertama yaitu irisan. Definisi irisan adalah 2 atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Irisan antara himpunan dinotasikan dengan menggunakan tanda U terbalik seperti ini. Tanda seperti ini. Ini tanda irisan. Misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka cara penotasiannya seperti ini. A iris B sama dengan X, E ini tandanya anggota, X anggota A dan X anggota B. Sekali lagi, A iris B sama dengan X di mana X anggota A dan X anggota B. Di sini terdapat contoh. Misalkan ada 2 himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B. Yang pertama, himpunan A di anggotanya 2, 3, 5, 7, 11 dan himpunan B anggotanya 3, 6, 9, maka hasilnya A selisih B sama dengan 3. Kenapa selisih? Yaitu selisih bisa juga dikatakan irisan ini sering juga dikatakan bahwa himpunan tidak saling lepas ataupun sama, saling berkaitan. Di sini yang sama yaitu 3 dan 3. Himpunan A
anggotanya ada 3 dan himpunan B ada 3. Maka di sini hasilnya 3. Oke, langsung saja. Di sini gabungan. Langsung saja. Dualitas. Di sini saya akan menjelaskan dualitas. Prinsip dualitas mengungkapkan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Di sini ada contoh bahwa Australia kemudi mobil di kiri depan, sedangkan di Indonesia kemudi mobil di kanan depan. Ini adalah sistem kemudi dua negara yang berbeda tetapi tujuannya tetap sama. Seperti di sini, peraturan di Amerika Serikat, mobil harus berjalan di bagian kanan jalan, sedangkan di Indonesia mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Dan kedua, pada jalan yang berjalur banyak laju kiri untuk mendahulu, sedangkan di Indonesia pada jalur yang berjalur banyak lajur kanan untuk mendahulu. Dan yang ketiga, di Amerika Serikat bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Sedangkan di Indonesia bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Oke. Prinsip dualitas pada himpunan. Prinsip dualitas pada himpunan ada juga, yaitu misalkan S adalah suatu konsep identity yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi subscript. Ini gabungan dan irisan dan komplemen. Ada tiga konsep, yaitu irisan, gabungan, irisan, dan kompleks. Jika S merupakan kesamaan yang berupa dual dari S, maka dengan menggantikan gabung menjadi iris. Dan intinya dia hanya mengganti gabung menjadi iris. Sama seperti ini, hanya mengganti. Sedangkan komplemen diberikan seperti semula, maka operasi tersebut pada kesamaan ditandai dengan huruf bintang seperti ini. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.